Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita seputar tafsir surat Al-Baqarah. Dan alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai ayat 42, dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadi masih ayat yang berbicara terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, ini perintah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Wa aqimu as-shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Di sini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa salat itu telah diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kita. Jadi perintah salat itu bukan hanya diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kan di awal-awal itu yang diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya qiyamul lail, salat tahajud gitu. Di awal-awal Islam. Kemudian setelah itu, sebagaimana yang kita ketahui, pada saat Mi'raj, Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk melaksanakan salat lima waktu yang kita ketahui kisah-kisahnya. Kata beliau, wa anna fiha ruku'an kama anna fi sholati allati fi syari'atina ruku'an. Bahwa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita itu juga ada rukuknya. Tapi detailnya seperti apa, Allah Ta'ala a'lam. 5 waktu atau tidak, nah itu tidak ada riwayat yang menunjukkan. Kemudian kata beliau, wa minha anna al-umam as-sabiqata 'alaihim zakah. Dan juga dari ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa umat-umat sebelum kita itu juga diwajibkan kepada mereka zakat. Li'anna budda min al-imtihan biz-zakah fa inna minan nasi man yakunu bakhilan fa yumtahanu al-ibad bi'ita'iz zakah. Karena kata beliau zakat itu kan adalah pembuktian gitu. Pembuktian akan kebenaran keimanan dari seorang hamba. Tatkala mereka mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga diuji. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikannya dalam harta mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka. Fayumtahanul ibad bi ita'iz zakah, dengan mengeluarkan zakat. Wa badli syai'in min amwalihim hatta yu'lama bidzalika haqiqata imanihim.
hatta sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat keimanan mereka. Ketika diperintahkan untuk menunaikan zakat, mereka mau apa tidak? Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain itu kan pernah menyebutkan as-sadaqatu burhan, bahwa sedekah, ya, diantaranya zakat, itu adalah burhan, itu adalah dalil pertanda terhadap apa? Kebenaran keimanan dari mereka. Maka sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, ini diantara peristiwa besar yang dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di masa awal-awal kekhalifahan beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu dengan adanya orang-orang yang tidak mau membayar zakat sebagaimana mereka lakukan kepada Rasulullah SAW dahulu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berazam ingin memerangi mereka. Kemudian terjadilah dialog awal antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Karena Umar radhiyallahu taala anhu tidak melihat, ya, bahwa mereka itu sudah boleh untuk diperangi, gitu. Karena sebenarnya hakikatnya orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu, mereka bukan mengingkari bahwa zakat itu wajib, enggak. Kalau itu para ulama kita sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban zakat itu dia sudah keluar dari ajaran agama Islam. Ketika ditanya misalkan, bayar zakat Pak, ini hartanya udah mencapai ini, udah memenuhi segala persyaratan, ngapain bayar zakat? Nggak wajib, yang penting sholat aja. Nah, ini orang yang seperti ini, ya, itu perkataannya, ya, pengingkarannya, apa yang ia lakukan mengingkari kewajiban zakat itu merupakan satu dari pembatal-pembatal keislaman. Nah, tetapi mereka yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu enggak. Mereka meyakini zakat itu wajib. Tapi kenapa diperangi oleh Abu Bakar? Tetapi keyakinan mereka zakat itu hanya wajib diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran kan diperintahkan khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah. Yang diperintahkan siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diajak khitabnya itu, yang diajak berbicara, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka mentakwil lah, ya, bahwa kewajiban zakat itu hanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, berarti udah tidak perlu untuk dikeluarkan lagi harta zakat tersebut. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, masya Allah, kekeh dengan pendiriannya. Bahkan beliau bilang, saya tidak akan membiarkan orang yang membedakan antara dua hal yang senantiasa bergandengan dalam Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu sholat dan zakat. Di beberapa ayat, di banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menggandengkan perintah sholat, perintah zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini senantiasa bergandengan, kata Abu Bakar radhiyallahu taala. Kenapa mereka pisah? Satu, mereka akui yaitu kewajiban sholat. Nah, kenapa kewajiban untuk membayar zakat mereka tidak mau akui atau mereka mentakwilnya, gitu. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tetap dengan pendiriannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala
membuka hati Umar radhiyallahu taala anhu sehingga mereka sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah dengan orang-orang yang melaksanakan rukuk. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa minha wujub salatil jamaah liqaulihi ta'ala warka'u ma'ar raki'in. Hakadha istadalla biha ba'dul ulama. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Sebagian ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berdalil dengan ayat ini akan wajibnya salat berjamaah. Walakin, kata beliau, fi hadzal istidlal syai'. Ada sebagian ulama yang berdalil tentang wajibnya salat berjamaah dengan ayat ini, warka'u ma'ar raki'in. Tetapi dikritik oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa berdalil dengan ayat ini itu kurang tepat. Terus gimana dengan hukum salat berjamaah, Syekh? Hukum salat berjamaah wajib tetap. Tetapi tidak pas kalau kita berdalil dengan ayat ini. Itu yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Karena dalil-dalil yang lain itu ada yang lebih jelas, lebih sharih, lebih kuat, ya, menunjukkan kewajiban salat berjamaah. Seperti sabda Rasulullah SAW, hamamtu, saya berazam, kata Rasulullah SAW, untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Itu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, ya, di antara faedah-faedah dari ayat 53 ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ayat berikutnya, atamuruna an-nas, wahai Bani Israel, apakah kalian memerintahkan orang-orang, memerintahkan manusia, memerintahkan masyarakat untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupa terhadap diri kalian, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab kalian. Afala ta'qilun, ada akal enggak? Mungkin terjemahan yang simpel kayak gitu. Ada otak enggak kalian? Nyuruh orang berbuat baik sementara lupa terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan dari Qatadah rahimahullahu taala. Qatadah kita tahu salah satu dari murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Madrasah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu diantara madrasah empat madrasah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madrasah Ibnu Abbas itu madrasah yang berada di kota Mekkah ketika itu. Di antara murid-murid beliau ya Qatadah, kemudian Atha, ya, kemudian Mujahid, Mujahid dan lain sebagainya. Nah, Qatadah rahimahullahu taala ini kan mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Sedangkan kita tahu bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu turjumanul Quran. Ya, turjuman Al-Quran. Ahli tafsir Al-Quran. Maka di antara tafsir, bukan di antara ya, para ulama kita mengatakan bahwa tafsir yang
eh, level tinggi lah, nomor satu lah gitu ya. Itu adalah tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kan di antara model-model tafsir itu ada beragam kan. Ada tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Ini memang betul ini yang paling tinggi. Tatkala Al-Qur'an menafsirkan ayat yang lainnya, ayat yang lain di dalam Al-Qur'an itu menafsirkan ayat yang satunya. Seperti contohnya misalkan walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, di sini disebutkan zulm, kezaliman. Nah, ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, innasyirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud kezaliman di ayat itu adalah kesyirikan. Ini salah satu tafsir Quran bil Quran. Nah, kemudian ada penafsiran dari para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, dan yang paling sahih lah ya di antara penafsiran dari para sahabat itu adalah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Memang nggak ada bukunya, nggak ada buku yang secara khusus ya, berjudul tafsir Ibnu Abbas, itu nggak ada. Tetapi kata para ulama kita bisa mendapati penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu dinukil oleh At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Jadi di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala itu banyak nukilan-nukilan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, di antara hal yang disebutkan ya, meskipun sebenarnya sanadnya itu perlu diteliti lagi gitu. Di antara yang disebutkan oleh beberapa masyayikh ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu terkait dengan jumlah ashabul kahfi, la ya'lamuha illa qalil. Kan diakhirkan kayak gitu kan ayatnya kan. Ada yang bilang 7, 8 dengan anjingnya, ada yang bilang 6, 7 dengan anjingnya, ada yang bilang 5, 6 dengan anjingnya. Kan di Al-Qur'an kan disebutkan seperti itu. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup dengan la ya'lamuha illa qalil. Itu enggak ada yang tahu kecuali sedikit. Gitu. Hakikat berapa jumlah mereka secara betul, secara real itu enggak ada yang tahu kecuali sedikit. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bilang, "Ana minal qalil." Di antara yang sedikit itu saya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menyebutkan bahwa jumlah mereka yang tepat 7 kalau nggak salah, 6 dengan 7. Nah, lupa kalau yang ini. Tapi yang jelas beliau mengatakan ana minal qalil. Saya di antara orang yang sedikit. Dan para sahabat ketika mengatakan seperti itu nggak mungkin ya, tanpa didasari dengan ilmu, itu mustahil. Nah, para sahabat radhiyallahu taala anhu ya, itu orang yang paling paham, tahu bahwa nggak boleh gitu, berbicara ya, apalagi di dalam terhadap Al-Qur'an sesuatu ya, yang tanpa didasari dengan ilmu. Dan itu juga mutawatir penukilan dari mereka akan hal ini. Nanti ada masalah dari Allah Subhanahu wa taala dari Qatadah radhiyallahu rahimahullahu taala, murid Ibnu Abbas, beliau mengatakan kana banu Israil ya'muruna an-nasa bi ta'atillah wat taqwa wa bil birri wa yukhalifuna fa'ayyarahumullahu azza wa jalla bihadhil ayah. Ya. Terkait dengan ayat ini, Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan dahulu ya, Bani Israel itu memerintahkan orang-orang untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk berbuat baik kepada sesama, untuk berbuat baik, kebaikan gitu. Wa yukhalifuna, tetapi mereka menyelisihi apa yang mereka sampaikan. Fa ayyarahumullahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengejek mereka dengan ayat ini. Afala ta'qilun. Makanya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annahu yu'ta birrajuli fayulqa fin nari fatandaliku aqtabuhu ay am'a. Pada hari kiamat didatangkan dengan seorang laki-laki, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliku aqtabuhu, sampai usus-ususnya itu berjatuhanlah, keluar dari perutnya. Fayaduru kama yadurul himaru biruhah, kemudian dia diputarkan sebagaimana keledai memutar. Fayaqulun fayajtami'u ilaihi ahlun nar, kemudian penduduk neraka itu berkumpul melihat dia. Fayaqulun ya fulan alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Ketika melihat penduduk neraka melihat orang ini, orang kaget gitu. Bukannya ente yang dulu memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan dan melarang kami untuk melakukan kemungkaran, kok masuk neraka juga gitu. Kemudian dia bilang, fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih. Dulu itu saya memerintahkan kalian kepada kebaikan, tapi saya nggak lakukan gitu. Dan melarang kalian dari kemungkaran, menyuruh kalian untuk tidak melakukan maksiat, justru saya melakukan maksiat. Makanya ini bahayanya. Maka ketika ada orang yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan dia meminta atau laporlah gitu, bilang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa ia ingin memerintahkan, mengajak manusia atau memerintahkan kepada kebaikan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menasihati dia, sebelum kau lakukan itu sebaiknya tadabburi, renungkan dulu 3 ayat dalam Al-Quran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata dia, apa itu ayatnya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang pertama adalah ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Memang kalau kita lihat, memang ayat ini berbicara seputar Bani Israel. Tapi kan kita udah tegaskan bahwa ada kaidah dalam ilmu ulumul Quran yang berkaitan dengan penafsiran, itu adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa ibrahnya, poinnya itu dengan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya. Memang ini turunnya terkait dengan Bani Israel, tetapi berlaku untuk semua yang mengerjakan, semua yang terjatuh, semua yang memiliki sifat sama dengan sifat perbuatan kerjaan yang dilakukan oleh Bani Israel. Ini kaidah yang disepakati lah oleh, bukan disepakati ya, ada khilaf di antara para ulama kita terkait kaidah itu, dan yang kebanyakan para ulama kita itu setuju dengan kaidah tersebut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang pertama, ayat yang pertama, ata'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Renungkan dulu ayat ini. Sudah belum? Belum dia bilang. Terus ayat kedua apa? Ayat yang kedua kata beliau dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa
berbicara sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berkata tetapi tidak melakukan. Kemudian yang terakhir, la uridu an ukhalifakum fi. Nah, ini perkataan dari Syuaib kalau nggak salah. Ya. Saya tidak mau menyelisihi kalian terhadap apa yang aku perintahkan kalian terhadapnya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebelum terjun ke amar ma'ruf nahi munkar, renungkan dulu ayat ini. Siap enggak dengan konsekuensinya? Gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar kecuali orang-orang yang kamil, yang sempurna. Itu juga bukan seperti itu. Ya. Ada riwayat dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu yang dinukil oleh Imam Malik rahimahullah taala, laula ya'muru bil ma'rufi illa al kamil laturikal amru bil ma'ruf. Kalau seandainya kewajiban amar bil ma'ruf nahi munkar itu syaratnya harus orang yang sempurna, apa yang ia katakan semuanya ia lakukan, laturikal amru bil ma'ruf, maka nggak ada orang yang memenuhi kriteria itu. Tapi yang dimaksud oleh para ulama kita itu adalah supaya kita berhati-hati ya, ketika memerintahkan atau mengajak kepada kebaikan, maka yang pertama kali kita ajak itu adalah diri kita sendiri. Yang pertama kali kita memotivasi untuk melakukan kebaikan itu adalah kita dan orang-orang terdekat kita. Itu yang ingin digarisbawahi oleh para ulama kita. Kalau Imam Malik rahimahullah taala sadaq. Ketika beliau menukil perkataan dari perkataan dari Sa'id bin Jubair ya, ini bahwa bukan berarti syaratnya harus sempurna dulu baru mengajak kepada kebaikan, enggak. Kalau seperti itu enggak ada yang mau mengajak kepada kebaikan gitu. Kata Imam Malik sadaq, itu benar kata Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, ayat yang berikutnya Allah subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Wasta'inu bis sabri was salah, dan memintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, dan sesungguhnya salat lakabiratun itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadi ada dua hal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Yang pertama as-sabr. Kita tahu bahwa sabar. Tapi sebagian ulama ahli tafsir itu ada yang menafsirkan sabar itu maknanya adalah puasa, siam gitu. Siam. Jadi wasta'inu bis-siyami was-shalah, maknanya seperti itu. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa, dengan ibadah puasa. Makanya kata mereka Ramadan itu disebut dengan syahrus sabar, karena di situ ada puasa. Salah satu makna sabar dalam bahasa itu adalah puasa. Ini pendapat dari sebagian dari para ulama kita. Nah, dan itu juga nggak salah juga gitu.
Makanya kalau kita lihat ya, dalil keutamaan ibadah shaum yang sering ya, dibawakan itu kan fa'innahu, syahidnya yang poinnya adalah fa'innahu li wa ana ajzi bihi ya. Puasa itu sungguhnya untukku kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan memberikan ganjaran. Kata para ulama kita, ketika Allah Subhanahu wa taala udah turun langsung untuk memberikan ganjaran kepada puasa, berarti nggak kebayang tuh betapa banyaknya, besarnya pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama kita bilang bahwa memang ada beberapa amalan-amalan itu memang ganjaran pahalanya itu ya unlimited lah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa batasan gitu. Dan kalau kita perhatikan, sabar itu seluruhnya, seluruh jenis-jenisnya, mencakup seluruh jenis-jenis sabar. Sabar terhadap ketaatan. Ini kan yang disebutkan oleh para ulama kita kan, jenis-jenis, 3 jenis sabar. Sabar terhadap ketaatan, sabar dalam melakukan ketaatan, kemudian sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar dalam musibah yang menimpa, ujian. Nah, kalau diperhatikan kata para ulama kita, itu semuanya ada di dalam puasa. Di dalam puasa itu semuanya ada. Itu disebutkan oleh Ibnu Rajab radhiyallahu rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ya, beliau sebutkan bahwa ketiga, salah satu hikmah lah ya, kenapa ganjaran terhadap puasa itu begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ya karena di dalam puasa itu 3 jenis kesabaran itu ada. Sedangkan Al-Quran sudah tegaskan bahwa orang-orang yang sabar diberikan pahalanya itu tanpa batas. Makanya wasta'inu bis sabri wassalah, dengan sholat. Sabar maknanya, memang maknanya yang paling kuat itu adalah sabar ya, sabar menahan diri gitu, bukan puasa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sholat ya, dengan sholat. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sesuatu yang menimpanya itu beliau akan sholat gitu, menenangkan diri, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah, cobaan, ujian tersebut dengan sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qama yusalli. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa sesuatu itu beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian sholat. Dan itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, karena dahulu itu dalam kalau kaidah bahasa Arab itu menunjukkan berarti ini adalah rutinitas yang senantiasa dilakukan, bukan hanya sekali 2 kali, enggak, tapi itu rutinitas, continue, ya, terus menerus. Makanya diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, raja'tu ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lailatal ahzab. Ini perang Ahzab, di mana seluruh kabilah-kabilah kufar Arab ketika itu bersatu padu dengan kaum kufar Quraisy ingin melenyapkan kota Madinah. Itu Lailatul Ahzab itu. Ya, perang Ahzab. Nah, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu pulang ya, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Ahzab itu, wa huwa mustamilun fi syamlatin yusalli, dan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu melihat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kondisi-kondisi genting Ahzab itu memperbanyak sholat. Tujuannya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kekuatan dalam melawan musuh-musuh Islam ketika itu. Dari Ali radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, laqad ra'aituna lailata badrin wa ma fina na'imun ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yad'u hatta asbaha. Jadi ketika malam perang Badar itu, kata Ali radhiyallahu taala anhu, kami semua tidur. Semua itu tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, berdoa sampai fajar. Hal ini kan menunjukkan bahwa tadi itu ketika ada sesuatu yang menimpa Rasulullah atau menimpa umat Islam, itu Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendirikan sholat. Bahkan ada asar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu taala mengeluh perutnya sakit. Rasulullah SAW bertanya, parah enggak? Sakitnya parah enggak perutnya? Kata Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, na'am ya Rasulullah, parah ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, qum fasalli fa inna salata syifa. Udah berdiri sholat, karena sungguhnya sholat itu ada kesembuhan di dalamnya. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas pula ya, ketika dalam perjalanan lagi safar nih Ibnu Abbas mengendarai tunggangannya, nu'iyah itu maksudnya terdengar, disampaikan kepadanya kabar wafatnya saudaranya. Ibnu Abbas lagi safar, kemudian ada yang menyampaikan kepada Ibnu Abbas bahwa salah satu saudaranya di kota Mekkah itu meninggal. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu menepi, kemudian mengikat tunggangannya, kemudian sholat 2 rakaat ketika mendapatkan musibah itu. Kemudian setelah itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membaca ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi itu merupakan petunjuk lah, teladan dari Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Ketika ada sesuatu yang menimpa mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendirikan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat. Nah, itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, beberapa faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.